Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tafsir Al-Quranul Karim. Berdasarkan kitab, berpandukan kitab Tafsir Al-Furqan, juz yang kedua, halaman 65 hingga 73. Yang akan menafsirkan ayat 163 hingga 167 dari surat Al-Baqarah. Di bawah tajuk Allah yang Maha Esa dan keadaan kufar di akhirat nanti. Allah yang Maha Esa, yaitu mentauhidkan Allah, dan selanjutnya ayat-ayat yang akan kita bacakan ini menceritakan keadaan kufar di akhirat nanti. Kufar bukan maknanya orang kafir saja. Siapa saja yang menolak kebenaran, tidak mau taat dengan Allah dan Rasul, walaupun dia umat Muhammad, walaupun dia menamakan dirinya Muslim-Muslimat, Allah ceritakan nasib mereka nanti di akhirat. Sila ambil pengajaran. Untuk mendapat keberkatan, Ustaz ingin baca satu ayat saja terlebih dahulu, yaitu tentang keesaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat 163 dari surat Al-Baqarah. Sebelum Ustaz jelaskan tafsirannya, bagus juga kalau Ustaz ingatkan. Dia bukan bahagian dari Ayatul Kursi. Ayatul Kursi ayat 255 Al-Baqarah, lebih kurang 100 ayat sesudah ini. Lebih kurang, kalau ini 163, Ayatul Kursi 255. Ayatul Kursi bermula Allahu
la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga bahagian akhir. Orang selalu habis salat baca Ayatul Kursi dengan menggabungkan dengan ayat ini. Bukan hanya orang awam, hatta para imam, para ustaz membacanya, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makmum di belakang pun ikut. Padahal yang datang dari Nabi, siapa yang membaca Ayatul Kursi setelah selesai salat fardu yang 5, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk syurga kecuali mati. Ustaz ulang bunyi hadisnya, barang siapa yang membaca Ayatul Kursi setelah selesai salat fardu, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, apa fadilatnya? Tidak ada penghalang bagi orang itu untuk masuk syurga kecuali mati. Maknanya tidak ada penghalang langsung. Nabi tidak sebut. Barang siapa yang membaca ayat 163 ditambah dengan Ayatul Kursi, maka ganjarannya tidak ada yang boleh menghalang dia masuk syurga kecuali mati. No. Kita pun tak tahu dari mana datangnya amalan tersebut. Hadirin dan hadirat, oleh sebab itu, mula hari ini habis zuhur nanti, asar, maghrib, isya, subuh dan selanjutnya, baca Ayatul Kursi saja. Jangan masukkan ayat ini. Jangan kata apa salahnya. Kita yang bermazhab salaf senantiasa ikut atas arahan Rasul. Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma pernah menegur orang yang bersin, "Acem, alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulihi wasallam." Ditambahnya setelah alhamdulillah dengan salawat. Langsung Abdullah bin Umar tegur, "Wahai sahabat, bukan macam itu yang diajar oleh Nabi. Yang diajar oleh Nabi hanya ucap alhamdulillah. Mengapa kau tambah?" Sahabat yang ditegur menjawab, "Apa salahnya? Selawat itu kan baik." Kata Ibnu Umar, bukan masalah salah tak salahnya. Nabi tak pernah sebut selawat sempena bersin. Cukuplah itu sebagai pengajaran. Lihat dalam buku Ustaz yang Ustaz sedang tekuni dalam kuliah subuh. Ada riwayat tentang itu di sini. Okey, kita berbalik kepada tafsir ayat. Kita berbalik kepada topik tadi. Allah yang Maha Esa
dan keadaan orang-orang yang ingkar di akhirat nanti. Apakah dia orang kafir atau dia umat Muhammad mengaku muslimat tapi tidak mau patuh dengan ajaran Allah dan Rasul. Sila lihat muka surat 67. Setelah Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala melarang ahli kitab. Bila disebut ahli kitab ini merujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Sebab Yahudi ada Taurat, Nasrani ada Injil. Mereka dipanggil kafir ahli kitab. Dalam pelajaran yang lalu, Allah melarang mereka menyembunyikan kebenaran. Dan bagi mereka yang berbuat demikian akan ditimpa laknat daripada Allah. Dan semua makhluk akan melaknat kepada Yahudi dan Nasrani. Apa sebab? Karena mereka menyembunyi kebenaran. Allah suruh Nabi Musa sampaikan pada umatnya supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Allah juga suruh Nabi Isa menyampaikan kepada pengikutnya Nasrani supaya menyembah Allah yang Maha Esa. Allah suruh Musa dan Isa menyampaikan akan muncul Rasul akhir zaman dengan ciri-ciri demikian. Mereka tolak. Mereka sembunyikan. Mengapa mereka sembunyikan? Sebab mereka tak mau mereka punya follower berpaling tadah, berkiblat kepada Muhammad, sehingga mereka merasa rugi. Itu di antara motif mengapa mereka menyembunyikan kebenaran. Maka pertama-tama kebenaran yang wajib dinyatakan sepatutnya oleh mereka dan tak boleh disembunyikan ialah tentang mentauhidkan Allah. Itu sebabnya ayat tersebut disambung dengan ayat wa ilahukum ilahu wahid. Semua kita tahu dalam ajaran Islam akidah adalah perkara yang paling utama. Dan bila disenaraikan semua akidah, iman kepada Allah yang Maha Esa nomor 1. Walaupun akidah itu terdiri dari 6 cabang. Iman pada Allah, iman pada Rasul, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada hari kiamat, iman pada takdir. Coba lihat urutannya. Nomor 1, mengesakan Allah. Iman pada Allah. Justru yang paling penting itu mereka sembunyikan. Itu sebabnya umat Islam taat macam manapun pada bidang-bidang lain, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bila rosak tauhid, semua hancur. Ustaz selalu baca ayat 65 Az-Zumar. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Bila kamu berbuat syirik, maknanya bila kamu menduakan Allah, maknanya tidak mentauhidkan Allah, hancur musnah seluruh amalan kamu. Menunjukkan tauhid sesuatu yang paling mustahak. Ini ayatnya. Wa ilahukum ilahu wahid.
La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jika dalam hidup tidak mentauhidkan Allah, jangan harap akan masuk syurga. Itu sebabnya Nabi menggunakan istilah La ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah adalah kunci syurga. Mengapa kalimat tauhid itu dipanggil kunci syurga? Sebab itulah yang paling utama dan perlu diutamakan dari segala-galanya. Itu sebabnya ada satu riwayat, andai kata manusia buat dosa, berbagai-bagai dosa dan banyaknya, selagi tauhidnya murni, dia pasti masuk syurga. Nah, dia pasti masuk syurga. Walau dosanya banyak macam mana pun. Karena apa? Karena la ilaha illallah kunci syurga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat di atas bahwa Dia Maha Esa dalam segala hal. Allah Maha Esa dalam segala hal. Pada zatnya Dia seorang, pada sifatnya, pada af'alnya, perbuatannya. Itu sebabnya mengapa tauhid ada 3 jenis. Dia Maha Esa dalam af'al atau perbuatannya dipanggil tauhid rububiyah. Dia mencipta langit dan bumi, dia yang mentadbir, menurunkan hujan, memberi rezeki, itu perbuatan. Dari sudut itu dia dipanggil tauhid rububiyah. Dia Maha hidup, Dia Maha mendengar, Dia Maha mengetahui, Dia Maha bijak. Yang punya sifat seperti itu, tidak ada tolok bandingannya. Dia saja dipanggil tauhid asma wa sifat. Nah, kalau Dia saja yang layak dan berhak disembah, tidak yang lain, itu namanya tauhid uluhiyah. Kita dah bahas selalu bab ini. Hanya Dia saja yang berhak dan layak disembah. Tiada sekutu baginya. Di samping itu juga Dia adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa ayat itu dia akhiri dengan Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Mengapa? Apa rahasianya Pak Ustaz? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kata Imam Al-Qurtubi, setiap nama Allah yang berada pada penghujung ayat, dia mesti ada relevansinya. Dia mesti ada kaitannya. Dia mesti ada munasabahnya dengan konten ayat. Apa maksudnya Pak Ustaz? Kami belum boleh tangkap. Allah kata, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tapi ternyata manusia kadang-kadang karena terpengaruh buat syirik. Sama ada dia sengaja atau dia tidak sengaja. Di antara lain percaya ramalan bomo.
Di antaranya kadang-kadang minta pertolongan bukan pada Allah. Yang ini namanya syirkul doa. Percaya ramalan buku namanya syirkul sifat. Ada lagi namanya syirkul mahabbah. Syirik cinta. Dia cinta kepada seseorang, gurunya, sama dengan cintanya kepada Allah. Kalau mohon pada Allah, menurut keyakinannya tak akan dikabulkan oleh Allah kalau tak mention nama gurunya, wali-wali yang dia sanjung. Itu namanya syirkul mahabbah, syirik cinta. Berapa banyak ini dilakukan oleh orang tarikat? Syirik hukumnya. Berselawat, mendakwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menghilangkan rasa gundah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat membuka apa yang tertutup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu memberi kesembuhan. Syirik. Kalau ditegur marah. No problem. Huwa ar-Rahmanur Rahim. Dia Allah itu yang Anda sekutukan, dia Allah yang Anda syirikkan itu, dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila kita mau merubah keadaan, kalau kita mau tobat, dia kata welcome. Selamat datang. Tidak ada dosa yang Allah tidak boleh ampunkan selagi belum mati. Itu rahasianya mengapa diakhiri dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini berita gembira kepada kita yang dulu banyak lalai ketika muda. Sekarang umur dah 70, 65, 75, 80. Jangan takut, jangan bimbang. Better late than never. Terlambat lebih baik dari tidak sama sekali. Itu rahasianya. Mengapa ayat itu diakhiri dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah senantiasa kasih dan sayang pada kita. Lebih-lebih lagi kalau kita minta ampun kepadanya terhadap kesalahan masa silam. Okey. Profesor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah berkata, adapun rahasia dikhususkan sifat-sifat wahdaniyah, iaitu keesaan, dan rahmah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di dalamnya terdapat sifat rahmah, kasih sayang Allah. Bukan sifat-sifatnya yang lain. Apa kaitannya? Ini yang Ustaz baru sebut. Habis subuh tadi Ustaz baca, oh bagus sekali nih kalau Ustaz jelaskan kepada jemaah yang dulunya banyak buat syirik. Ini yang Ustaz baru sebut. Apa rahasianya setelah disebut Wahid, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Apa kaitannya? Ini yang di dalam Al-Asma'ul Husna kita selalu sebut. Faedah gandingan sifat Allah. Nama Allah dalam Al-Quran. Dia ada hikmah. Gandingan wahdaniyah atau wahdaniyah dengan Ar-Rahmah adalah untuk mengingatkan orang-orang kafir, termasuk orang-orang Islam yang telah berbuat syirik, yang menyembunyikan kebenaran bahawa hanya Allah saja yang mampu menolong mereka dan tidak ada seorang pun selain Dia yang dapat menyelamatkan mereka dari siksaannya. Allah bukan siksa orang kafir saja. Allah juga siksa orang-orang beriman.
apabila rosak iman mereka. Coba lihat ayat 82 surat Al-An'am. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah. Apa maknanya? Ingin aman daripada siksaan Allah, iman tak boleh dicampur baurkan dengan syirik. Tapi andai kata mengaku beriman, syirik masih buat, bermakna anda termasuk orang yang tidak aman dari siksaan Allah di akhirat. Yes. Lihat betapa pentingnya pengetahuan kita tentang ayat Quran, tafsir Quran, yang boleh membina jati diri kita menjadi orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu yang Ustaz katakan, yang Allah akan siksa nanti di akhirat bukan hanya orang kafir. Malah Allah Subhanahu wa taala siksa orang-orang kafir bukan di akhirat saja. Coba lihat apa nasib orang yang menghina Rasulullah, buat kartun Rasulullah. Terbakar. Tak ada siapa yang boleh bantu. Meraung kepanasan di dunia lagi. Coba lihat nasib Perdana Menteri Israel yang kejam, Ariel Sharon, di dunia lagi. Belum mati. Belum lagi menunggu di akhirat nanti. Kalau tak tobat, semua itu biar kita ambil jadi pengajaran. Jangan coba menghina Rasul. Jangan coba menzalimi orang lain. Kita teruskan. Tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kecuali Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan selanjutnya menggalakkan mereka agar segera bertobat. Jangan sembunyikan kebenaran. Segeralah bertobat kepada Allah dan jangan putus asa karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat kaedah dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bi umumil alfaz la bi khususil asbab. Ini kaedah utama dalam ilmu tafsir. Segala pengajaran dalam Al-Quran bukan khas untuk orangnya, untuk orang yang karenanya ayat itu diturunkan. Tetapi pengajaran dalam Quran seluas lafaz atau makna lafaz. Keumuman lafaznya. Walaupun ayat ini untuk ahli kitab yang suka menyembunyikan kebenaran, dia juga termasuk tuan guru, kiai, habib. Karena berminat sangat ingin dapat banyak follower, bila ada orang tegur, "Enggak, tak betul itu. Yang saya ajar saja betul." Walaupun yang dia ajar itu bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tobatlah segera. Ikutilah kebenaran. Kebenaran hanya terletak pada Allah dan Rasul, bukan pada insan biasa. Walaupun bergelar kiai, tuan guru, wali, kan, habaib, mendakwa keturunan Nabi, tak ada jaminan. Yang mengatakan ada jaminan maksum dari keturunan Sayyidina Hussein, itu Syiah, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu akidah Syiah, 12 orang keturunan Sayyidina Hussein, yang istrinya putri Raja Parsi, 12 orang.
semuanya maksum. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah kata mereka maksum. Bagi kita yang maksum tidak pernah berbuat silap hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Ustaz sebut ini semuanya prinsip. Tolong camkan baik-baik. Okey, kita teruskan dengan ayat. Yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin menjelaskan bahwa Dia Maha berkuasa. Selain hanya Dia saja yang perlu dan wajib disembah. Mengapa Dia wajib disembah? Sebab Dialah yang menghidupkan yang mati, Dialah yang menurunkan hujan, Dialah yang menumbuhkan tanam-tanaman, Dialah yang menyebarkan binatang di atas muka bumi. Dialah. Ini ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma fahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhar bainas samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Coba perhatikan terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Silih berganti siang dan malam. Malam dan siang. Bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Barangan-barangan yang dihajatkan oleh manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dan Dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran bagi Allah, bagi kaum yang mau memikirkan. Apa makna ini semua? Itu baru terjemah harfiah. Coba perhatikan terjemah maknawiyah atau tafsir. Pada ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala menyebut beberapa tanda yang terdapat di alam ini sebagai bukti keesaan dan kasih sayangnya Allah. Untuk menguatkan lagi kebenaran yang terkandung dalam ayat sebelumnya. Apa dia ayat sebelumnya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mengapa kita mesti menyembah Allah? Allah ceritakan. Allah mencipta langit. Allah mencipta bumi. Allah yang menurunkan hujan. Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman. Allah yang menyebarkan binatang-binatang untuk kamu manfaatkan. Kamu makan sayur-mayur, buah-buahan, binatang kamu sembelih. Itu aku yang bagi semuanya. Itu sebabnya kamu mesti sembah aku saja. Kita teruskan. Adapun tanda-tanda tersebut ialah, ini ada 7 tanda-tanda. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, bahtera yang berlayar di lautan, penurunan hujan dari langit.
menghidupkan kembali tanah yang mati dengan hujan, menyebarkan segala hewan di muka bumi, mengisarkan angin dan awan antara langit dan bumi. Mungkin ada yang tanya, Pak Ustaz, mengapa Allah tak sebut adanya kapal terbang? Mengapa Allah tak sebut dalam ayat ini MRT, LRT, kereta api, mobil, motor? Mungkin ada yang tanya. Ini jawabannya, kata ulama tafsir. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan ayat-ayatnya sesuai dengan cara berfikirnya umat di zaman itu. Zaman itu tak ada kapal terbang lagi. Ketika itu tak ada kereta api lagi. Ketika itu tidak ada bas, lori. Itu sebabnya Allah tak sebut. Ustaz ulang sekali lagi. Dalam ilmu Al-Quran disebut asbabun nuzul, sebab turunnya ayat itu Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana turunkan ayat yang sesuai dengan cara berfikirnya umat zaman itu. Mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut tentang makanan dan buah-buahan yang enak, lezat cita rasanya di dalam syurga? Korma, ainab, anggur, rumman, delima. Mengapa tak sebut durian? Musangking lagi. Itu lebih enak. D24 lagi. Mengapa tak sebut manggis? Mengapa tak sebut rambutan? Tapi mengapa hanya sebut rumman, delima, ainab, anggur, tamar? Tentang minuman, mengapa disebut khamar? Mengapa disebut laban, susu atau yogurt? Mengapa disebut asal, yaitu honey atau madu? Karena semua tumbuh-tumbuhan itu dan minuman-minuman itu memang wujud di zaman itu. Itu pun tak mau percaya juga orang zaman itu, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Apalagi kalau disebut durian. Lagilah tak percaya. Sesuatu yang tidak wujud. Itu jawabannya. Mengapa Ustaz tadi disebut kapal terbang, roket, dan lain-lain? Bukankah itu lebih faham? Kaedah dalam tafsir macam itu. Kata ulama tafsir. Dalam semua kejadian tersebut mengandungi banyak pengajaran bagi orang-orang yang mau menggunakan akal. Ini akal. Yang mau berfikir. Liqaumi yaqilun. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ada akal. Dan yang paling penting ialah dengan memikirkan kejadian-kejadian tersebut, maka timbul pengakuan betapa kebesaran dan kekuasaan yang Maha Pencipta semua itu. Oleh itu, sangatlah tepat kalau hanya Dia saja yang berhak dan layak untuk disembah oleh makhluk, untuk dipatuhi, untuk ditaati. Bukan selain Allah. Sungguh celaka orang-orang yang enggan memikirkan dan mengambil pengajaran daripada kejadian alam ini.
Itu sebabnya Ustaz ada sebut dalam buku Al-Asma'ul Husna. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah, ma'rifatullah. Kewajiban pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala banyak sangat tolong kita. Bukan hanya mencipta kita, segala hajat dan keperluan kita Dia yang supply. Mak bapak saja kita patuhi, padahal mak bapak bukan pencipta hakiki. Penyebab saja. Mak bapak bukan pemberi rezeki yang hakiki. Mereka hanya menyalurkan saja. Makan, minum, pakaian kita. Itu pun kalau kita tidak sopan dipanggil anak yang tidak beradab. Lebih-lebih lagi lah bila kita menentang Allah, pencipta hakiki. Itu sebabnya mengenal Allah, ilmu tentang Allah wajib kita ketahui nomor satu. Itu sebabnya ada istilah awwaluddin ma'rifatullah. Cuma hati-hati. Pahaman yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mengenal Allah ada dua. Pertama sekali melalui Al-Asma'ul Husna. Pelajari 99 namanya. Cara kedua melalui ayat-ayat Allah. Pertama, cara mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Alhamdulillah, kita dah belajar. Ustaz dah bimbing. Rasanya Ustaz mampu untuk membimbing. Sebab Ustaz ada tulis buku Al-Asma'ul Husna. Cara kedua mengenal Allah melalui ayat-ayat Allah. Dan ayat-ayat Allah pula terbagi dua pula. Al-Asma'ul Husna, ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini terbagi dua pula. Ayat Qur'aniyah, ayat Quran. Nah ini juga Ustaz boleh bimbing sebab Ustaz ada tulis tafsir Quran. Alhamdulillah, bapa-bapa dan ibu-ibu, Ustaz ucapkan banyak terima kasih kerana bantuannya, sumbangannya dalam dakwah, dalam dana kitab. Semalam saja Ustaz sudah kirim 7 kotak besar, 25 Al-Asma'ul Husna dan 25 setiap juz sampai 7 kotak ke Padang Rengas. Ada satu sekolah yang dipimpin oleh Ustaz Fakhrul Razi. Beliau ucapkan banyak terima kasih di atas sumbangan. Ustaz kata ini Ustaz hanya menulis saja. Sumbangan ini daripada para jamaah. Beliau punya murid-murid, Masya Allah, Darul Tahfizul Quran wal Hadis namanya. Sudah sampai semalam. Pada para jamaah semua sekalian, terima kasih karena menyumbang, minta agar buku-buku Ustaz ini disebarkan. Sebab ilmunya ilmu macam ini, berdasarkan Quran dan Sunnah. Okey. Ustaz insya-Allah mampu ajar mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Ustaz juga mampu insya-Allah mengajar
mengenal Allah melalui ayat-ayat Quraniyah. Nah, yang satu lagi ayat namanya ayat kauniyah. Mengenal Allah ada dua cara. Pertama melalui Asmaul Husna, yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ayat Quraniyah, ini tafsir. Sebab Quran adalah kalamullah. Kita mesti kenal siapa yang punya ucapan ini, yaitu Allah. Dan satu lagi ayat kauniyah. Ayat kauniyah maknanya alam maya ini. Apa yang Allah cipta, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada hujan, ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada gunung, ada awan. Ini yang kita sebutkan. Ini namanya bila kita fikir, oh ada siang, ada malam. Siapa yang buat ini? Allah. Siapa yang turunkan hujan? Allah. Siapa yang tumbuhkan tanaman Allah? Bila kita dah tahu itu semua Allah yang buat, dapat tak disimpulkan betapa hebatnya Allah? Kita terpesona dengan melihat kalau ada orang yang handsome, ada orang yang cantik. Masya Allah, hebatnya ciptaan Allah. Ini belum lagi kalau kita pergi ke negeri China, di mana gunungnya, tumbuh-tumbuhannya colorful. Subhanallah. Hebatnya. Siapa buat tu? Bukan China buat. Allah yang buat. Lalu kita pun terfikir, hebatnya Allah. Itu dia namanya cara mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Apa yang Allah cipta. Cuma Allah kata, itu hanya boleh diambil pengajaran bagi orang yang ada akal, yang mau fikir. Yang tak mau fikir tetap berbuat syirik terhadap Allah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi tentang ayat ini? Wailul liman qara'a hadhil ayah famajja biha. Sungguh celakalah orang yang membaca ayat ini lalu dia tidak mengambil pengajaran daripadanya. Dia baca begitu saja. Termasuklah baca tapi tak faham maknanya. Baca-baca juga, syirik-syirik buat juga. Di sinilah perlunya kita belajar tafsir Quran. Sebahagian ulama berkata, Allah memiliki dua kitab. Allah memiliki dua kitab. Kitab pertama namanya kitab makhluk. Kitab yang kedua namanya kitab munazzal. Kitab munazzal ni kitab yang diturunkan. Inilah dia Al-Quran. Termasuk hadis Nabi. Sebab hadis Nabi juga wahyu. Itu namanya kitab munazzal. Adapun kitab makhluk, bila kita membaca alam ini, membaca dengan makna kita research, kita selidiki bulan, bintang, matahari, tumbuh-tumbuhan. Bila durian ini dikawinkan, durian ini akan jadi durian yang jenis ini. Bila binatang ini dikawinkan, binatang ini akan jadi binatang ini. Sebagaimana kalau di Malaysia yang dilakukan oleh Mardi, yang dilakukan oleh orang-orang di Thailand, itu semua namanya mereka mengkaji makhluk, membaca kitab makhluk. Astronot pergi ke bulan, itu namanya kitab makhluk yang mereka baca. Baca dengan makna mereka research, selidiki, dan lain-lain. Okey. Hadirin dan hadirat, kita teruskan dengan ayat berikut. Apa kata Allah tentang nasib orang-orang kafir nanti di akhirat? Ini kita berpindah kepada topik yang kedua.
Bagaimana nasib orang-orang yang ingkar, sama ada dia orang kafir atau dia orang Islam? Islam pada nama saja, tapi Allah tidak dipatuhi. Jangan lupa, bagi yang belum dengar kuliah subuh semalam. Ustaz kupas tentang 5 makna asyhadu. Baru kita faham. Rupanya kita ini belum sampai lagi memenuhi kehendak 2 kalimah syahadat. Kalau kita tak faham makna asyhadu yang terletak di depan la ilaha illallah, yang terletak di depan Muhammad Rasulullah. Okey, kita teruskan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Ini satu ayat pada muka surat 70 separuh, 71 separuh. Untuk menghemat masa, Ustaz baca sekali. Ustaz terjemahan keseluruhannya, baru kita tengok tafsirannya. Dan antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Apa makna tandingan-tandingan selain Allah, Pak Ustaz? Nanti kita jelaskan. Sebagian manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal. Hadirin dan hadirat, topik ini telah kita bahas dengan panjang lebar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Ketika kita membahas buku ini. Dalam buku ini ada topik. Apa bunyi topik itu? Syirkul mahabbah. Apa makna syirkul mahabbah? Syirik cinta. Dia cinta kepada seseorang macam dia cinta kepada Allah. Syirik cinta ni sangat berbahaya. Bukan tak boleh mencintai seseorang. Boleh. Cinta Rasulullah disuruh. Cinta ibu bapa disuruh. Cinta kepada pasangan disuruh. Cinta kepada anak cucu disuruh. Boleh. Tapi yang tak boleh, jangan sampai kita mencintai itu semua melebihi dari cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu namanya syirik cinta. Di antara contoh syirik cinta, mendakwa doa kita Allah tak akan kabul bila kita tidak mention nama orang-orang tertentu. Berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Al-Arqam. Kiranya ya Allah engkau kabulkanlah dengan berkat syekh-syekh dan wali-wali itu. Syirik cinta. Seolah-olah Allah tak akan bagi kalau mereka tak mention nama-nama itu. Lain halnya bila kita bersalawat ke atas Nabi. Itu bab lain. Itu namanya bab bersalawat.
Itu namanya tawasul dengan amal saleh. Betul tak selawat itu adalah amal saleh? Tapi gunakanlah selawat yang diajar oleh Nabi. Jangan pula dengan selawat-selawat yang di dalamnya ada unsur bid'ah dan syirik. Banyak lagi yang kita perlu pelajari rupanya. Karena ini telah kita bahas dengan panjang lebar dalam pelajaran syirik cinta. Lihat balik buku ini. Ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jilid 2. Kita baca saja dengan cepat. Dalam ayat ini pula Allah menyatakan tentang keadaan orang-orang yang enggan menggunakan akal fikiran mereka untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan keesaannya. Mereka tak mau memikirkan. Coba tengok berapa orang astronot, angkasawan, balik dari bulan masuk Islam. Karena mereka melihat kebesaran-kebesaran Allah. Di luar angkasa. Mereka nampak dari bulan ke arah bumi. Muncul cahaya. Setelah diselidiki, rupanya cahaya itu adalah Makkah Al-Mukarramah, yang ada Kaabah, yang ada Masjidil Haram. Membuat mereka langsung mengucap dua kalimah syahadat begitu balik. Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah melalui itu semua. Mengapa Michael Jackson masuk Islam? Mengapa boxer Tyson masuk Islam? Mengapa Diana cenderung pada Islam? Berapa banyak hari ini pendeta-pendeta memeluk Islam? Karena mereka mendapat hidayah Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itulah mereka mengambil selain Allah sebagai tandingan. Itu sebabnya mereka menyekutukan Allah. Mereka mengambil tandingan selain Allah, maknanya mereka berbuat syirik. Karena apa? Mereka tak mau ambil pengajaran dari semua kejadian tersebut. Kecuali orang yang mendapat rahmat Allah. Yang dimaksudkan dengan tandingan-tandingan selain Allah, ini dia. Ini tafsirannya. Mereka menjadikan makhluk, sama ada malaikat atau nabi atau berhala, atau orang-orang saleh, atau mana-mana pemimpin setanding dan setaraf dengan Allah dalam urusan ibadat, cinta, ta'zim, kepatuhan. Walaupun mereka tetap tidak menyamakan Allah dengan tandingan-tandingan tersebut dalam hal penciptaan, rezeki, pengurusan alam. Ini yang Ustaz katakan dalam buku ini. Syirik cinta sangat berbahaya. Mereka tidak syirik dalam rububiyah, itu maksudnya. Mereka tahu yang menghidupkan, mematikan, mencipta alam ini semua adalah Allah. Mereka tak berbuat syirik dalam bab itu. Mereka juga tidak berbuat syirik terhadap sifat-sifat Allah. Allah kalau hidup tak sama dengan hidup kita. Allah kalau mempunyai ilmu tak sama dengan ilmu kita, walaupun kita ada ilmu, tapi tak sama dengan ilmu Allah yang begitu luas. Tauhid asma wa sifat, orang tak menyamakan Allah dengan makhluk. Tauhid rububiyah, tak ada yang menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi dalam bab cinta, ini yang selalu melanda umat, termasuk umat Islam. Apa contohnya Pak Ustaz? Kalau ta'assub dan fanatiknya pada guru-guru tertentu, kita datangkan ayat Quran, hadis Nabi, tolak ayat Quran, tolak hadis Nabi. Tidakkah itu memberi makna cintanya kepada gurunya melebihi daripada cintanya kepada Allah dan Rasul?
Ini yang Ustaz selalu sebut-sebut. Orang yang punya manhaj salaf, yang ikut para sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, mereka tak buat macam itu. Menghimpun ilmu boleh, banyak mendengar ceramah, nasihat boleh, tapi untuk ikut, no. Untuk ikut, mesti mana pandangan yang terbaik. Pandangan terbaik, ukurannya ada dalilnya dari Quran dan Sunnah Nabi. Bukan cakap-cakap kosong begitu. Jadi golongan tersebut mencintai tandingan itu sama dengan mencintai Allah. Begitu juga dalam hal mentaati, mematuhi, merasa takut, memohon kebaikan dan perlindungan. Mereka juga memberikan kuasa penentu hukum halal dan haram kepada tandingan tersebut dan lain-lain lagi. Halal haram itu hak Allah, otoriti Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada kuasa penentu hukum kecuali Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut sambungan ayat, jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa, siapa orang zalim? Ini dia tafsirannya. Maksudnya, orang-orang yang zalim tersebut, yaitu mereka yang telah mengambil tandingan-tandingan selain pada Allah. Itu zalim lah itu. Taatnya pada tuan guru melebihi daripada ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Zalim. Kalau ingin mendapat pencerahan, apa makna zalim, Pak Ustaz? Senang saya jawabannya. Kita tidak akan tahu makna zalim kalau kita tidak tahu makna lawannya. Lawan zalim adalah adil. Ketahui dulu, cari dulu makna adil, baru awak tahu makna zalim. Adil bukan bermakna kalau mengukur sama panjang, bila menimbang sama berat. No. Bila membagi sama banyak. No. Adil maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dah punya isteri, punya 7 orang anak. Lalu karena mampu kawin lagi. Dimadukan. Gaji sebulan umpamanya 15,000. Bukan 15,000 tu bagi 2. Yang baru seminggu kawin ini 7,500. Isteri yang pertama dengan 7 orang anak 7,500. No. Bukan itu namanya adil. Yang ini yang akan makan ni 8 orang dengan ibunya. Yang ini 1 orang. Lalu dibagi sama banyak. Definisi yang adil dalam Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, oleh sebab itu kalau ingin beragama, kita mesti ikut cakap siapa? Agama milik Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya adil, bila kita ikut siapa? Ikut Quran dan Sunnah, baru adil. Oleh sebab itu bila kita fanatik dan ta'assub pada tuan guru, orang bawa ayat Quran, hadis Nabi ditolak, zalim. Itu namanya zalim. Bila orang macam itu nanti mati dan lihat azab Allah itu datang, coba dengar apa dia cakap. Segala kekuatan hanya milik Allah pada hari itu. Dialah yang menentukan segala-galanya. Ketika itu mereka baru yakin
bahwa sebenarnya kekuatan yang mengatur alam akhirat juga yang mengatur alam dunia dulu. Allah bukan hanya mengatur di alam dunia ini, tapi Allah juga yang mengatur di alam akhirat. Itu sebabnya dalam surat Al-Fatihah, kata ulama tafsir, mengapa Allah sifati dirinya dengan Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah tak gunakan nama-namanya yang lain. Sami, Basir, Alim, Hakim, tapi Malik, maknanya king, raja, hari pembalasan. Segala kekuatan hanya miliknya. Baru tahu. Baru ketika itu menyesal, ya Allah, mengapa dulu ya kami tidak patuh Al-Quran dan Sunnah Rasulmu? Gara-gara ta'asub dan fanatik kepada Tuan Guru. Gara-gara fanatik dan ta'asub Tuan Guru, minta maaf. Minta maaf, Ustaz lupa tadi, silent. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Coba dengar ayat berikutnya. Ini semakin jelas bagaimana menyesalnya orang yang dulunya tidak taat Allah dan tidak taat Rasul. Betapa menyesalnya orang yang dulunya tidak ikut Quran dan Sunnah. Ini ayatnya. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutinya. Dan mereka melihat siksa. Dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Maksud ayat, ini tafsirannya. Pada hari akhirat nanti, orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah, yaitu mereka jadikan mereka sebagai leader, pemimpin yang mereka follow, bukan pada Allah yang mereka follow, bukan Rasulullah, tapi orang-orang tertentu. Karena mereka terlalu patuh dan sangat mengharap pertolongan kepada sesama makhluk. Nah, merasa sangat rugi dan menyesal. Karena makhluk atau tandingan tersebut yang selama ini mereka sembah, patuhi, sanjung, dan harap-harapkan boleh membantu ketika susah, ternyata akan terputus daripada mereka dan tidak bersedia menolong mereka. Ketua tarikat, ketua ini, ketua itu yang mereka jadikan sebagai leader dulu, mengatasi Allah dan Rasul. Mereka tak kata, mereka mencintai pemimpin mereka melebihi daripada Allah. Mereka tak kata. Sebab dalam Islam, ada namanya lisanul qaul. Apa yang dia ucap. Ada namanya lisanul hal. Lisanul hal maknanya sikap. Dia tidak kata dia menentang Al-Quran dan Sunnah, tak. Itu namanya lisanul qaul. Dia tak akan cakap begitu. Lisanul hal, dia
menyangkut sikap. Orang bawa ayat Quran ditolak. Orang bawa hadis Nabi yang sahih dia tolak. Lisanul hal membawa makna dia telah menolak Quran dan sunnah lah itu. Mulutnya tak cakap. Hendak mengetahui isteri itu taat pada suami, isteri akan cakap, aku tak akan taat pada suami. Tak seperti dia cakap. Tetapi kalau apa yang disuruh oleh suami dia tak buat, yang dilarang oleh suami, jangan keluar rumah tanpa izinku, dia keluar suka-suka hati. Lisanul hal maknanya dia sudah durhaka lah itu. Dia dalam kategori isteri yang tidak taat pada suami. Mulut tak cakap. Itu namanya lisanul hal. Kena faham ini. Dia tidak kata dia menentang Quran dan sunnah. Tapi sikapnya apabila dibawa ayat Quran, hadis Nabi, bahwa selawat macam ini ada unsur syirik dan khurafat, bid'ah. Wah, marahnya bukan main. Dalam Al-Quran disebut, bila kita berhadapan dengan orang macam itu, katakan saja, mutu bighaizikum. Matilah kamu dengan kemarahanmu itu. Malah kita yang bawa ayat Quran dan hadis Nabi dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Tak apa, nanti ada mahkamah di akhirat. Hakimnya Allah, saksinya Rasulullah. Jangan jadi orang macam ini. Coba tengok apa sambungan ayat yang terakhir. Ketika itu barulah mereka menyadari bahwa tandingan-tandingan yang diambil ketika di dunia dulu adalah pembohong dan penipu besar dan sangat lemah dan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Nothing. Patuhi sajalah apa yang saya cakap, nanti saya akan bantu kamu di akhirat. Oh. Di dunia bolehlah cakap macam itu, untuk mengikat muridnya supaya jangan patuh kepada guru-guru lain. Okey, kita sampai kepada ayat yang terakhir. Ini lagi jelas. Mudah-mudahan kita jangan jadi orang macam ini. Wa qala allazina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijina minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti maknanya follower. Maka berkatalah follower, orang-orang yang mengikut, jika kami dapat kembali ke dunia, kami pasti akan berlepas diri daripada mereka, our leader, yang dulu kami jadikan pemimpin kami. Kami berlepas diri maknanya kami akan tinggalkan, tak mau ikut. Sebagaimana mereka berlepas diri terhadap kami pada hari ini. Mereka tak mau tolong. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka. Apa yang Allah perlihatkan pada mereka? Perbuatan-perbuatan mereka menjadi sesalan bagi mereka. Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillah. Maksudnya, sekiranya kami boleh kembali lagi ke dunia, ya Allah tolong kembalikan kami ke dunia. Sekiranya boleh, kami akan mengikut jalan yang benar dan tauhid yang murni, tanpa mencampur adukkan iman kami dengan syirik sedikit pun. Dan kami akan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup kami. Lihat, itu dia punya cakap.
follower ni. Kemudian kami akan berhimpun di padang mahsyar untuk diadili. Pada ketika itu kami akan berlepas diri daripada orang-orang yang sesat sebagaimana mereka berlepas diri pada kami. Dengan itu kami akan berbahagia dengan amalan kami dan mereka pula akan menderita akibat amalan mereka. Semua ini Allah cerita untuk apa? Untuk fikir. Betul tak semua yang Allah cerita dalam Quran adalah benar belaka walaupun ini belum terjadi? Ini masalah future. Tapi Allah boleh cerita. Dan semua yang Allah cakap adalah benar. Cuma kita harap jangan kita lah hendaknya yang mengalami nasib seperti itu. Selain memperlihatkan azab, nih lihat ada tambahannya. Selain Allah perlihatkan azab, Allah juga akan memperlihatkan kepada mereka amalan perbuatan mereka supaya menjadi sesalan bagi mereka. Maksudnya supaya mereka menyadari bahawa sikap mereka yang sanggup mempertuhankan makhluk ketika di dunia dulu hanya membawa keburukan saja. Kepatuhan kepada makhluk itu hanya akan membawa keburukan saja. Adapun maksud dan mereka tidak akan keluar dari api neraka sama ada kembali ke dunia untuk memperbaiki akidah dan mempertingkatkan amal saleh karena masanya sudah luput, impossible akan balik lagi ke dunia, atau untuk masuk ke dalam syurga, tempat mereka neraka, karena pada mereka terdapat faktor penghalang untuk memasukinya, iaitu syirik terhadap Allah. Walaupun amalnya dulu banyak, kita ada sebut tadi pada awal ceramah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya berkali-kali. Gara-gara ada syirik, hancur musnah semuanya. Dan mereka tidak ada harapan untuk masuk syurga. Hadirin dan hadirat, apa yang Ustaz cakap itu bukan Ustaz reka-reka. Semua ada rujukan. Kalau tidak percaya, referlah pada mana-mana guru. Apa komen mereka? Silakan. Oleh sebab itu, supaya tidak mengalami nasib seperti itu, pandai-pandailah mencari guru. Guru yang boleh menyelamatkan kita atau membawa kita kepada keselamatan di akhirat, atau guru-guru yang akan berlepas diri sebagaimana yang Allah ceritakan pada bahagian akhir tadi. Kita berdoa, mudah-mudahan pengajian kita pada pagi ini membawa keberkatan dan akan merubah sikap kita pada masa akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kami kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil di celah-celah ayat yang kami dengar tafsirannya tadi. Bahwa terdapat di kalangan manusia yang telah menjadikan tandingan-tandingan untuk mereka patuhi selain daripada Allah. Oleh sebab itu, ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami hidayah agar mendapat bimbingan daripada guru-guru yang mursyid, yang betul-betul mengajak kami kepada Quran dan Sunnah. Bukan ta'assub kepada diri guru-guru tertentu.
sebab sikap tersebut tidak akan menguntungkan, malah sangat merugikan sebagaimana yang engkau ceritakan melalui ayat-ayat-Mu tadi. Ya Allah, angkatkanlah segala bentuk bala, wabak, penyakit berjangkit serta COVID-19 dari negara kami dan negara-negara jiran kami, khasnya daripada kaum kerabat, keluarga kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.